Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tariq Aziz. Saya merupakan mahasiswa Universitas Wijaya, jurusan akuntansi angkatan 2018. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah Sistem Manajemen Database dengan dosen pengampu Pak Arianto SE MPI ya. Kali ini saya akan menjelaskan proyek tugas saya buat pengelolaan database melalui server localhost. Adapun alat-alat yang diperlukan antara lain satu, Microsoft Box Pro, 2 USB web server, ketiga adalah ODBC, dan alat perekam saya yaitu Bandicam Pro yang dapat saya download dalam link deskripsi di bawah. Kali ini untuk memulai tugas saya pertama kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa menurut agama saya masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya itu kita buka Microsoft Box Pro ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Box Pro versi 9 yang telah disetting sedemikian rupa ya. Perlu diketahui juga, Microsoft Box Pro merupakan aplikasi pengolahan database yang terhubung melalui server localhost, jadi tidak perlu menggunakan internet ya. Jadi dapat diakses kapan saja, asalkan servernya itu tetap jalan, USB servernya jalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat terlebih dahulu ya mungkin ya. Nah, kita pertama buka toolbar, view toolbar. Nah, di sini ada color palette, database designer, form control ya, form control, form designer, layout. Kita centang dulu form control dan form designer. Oke. Nah, seperti ini ya bentuknya ya teman-teman sana. Terus sini ada window, jendela comment, dan juga properties ya, sudah aktif ya. Terus kita buka project saya ya. Jika Anda belum ada project, Anda klik new. Nah, dan pilih new project, new file, project new file. Namun jika Anda sudah memiliki project, klik file terus close open ya. Sini saya sudah membuat project bernama belajar dan mobil mahal tahu. Ya, mobil mahal. Saya melakukan suatu pengolahan database penjualan mobil ya. Tetapi mobil yang saya jual ini merupakan mobil-mobil khusus yang dikeluarkan oleh seri-seri tertentu seperti Lamborghini Huracan dan Lamborghini Aventador ya, ataupun mobil-mobil berjenis supercar yang memiliki tenaga mesin yang besar ya. Tentunya mobil-mobil ini tidak dijual sembarang dan hanya dijual beberapa unit saja ya. Di sini saya membuat database sederhana dengan tampilan seperti ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tampilan-tampilannya ya. Sini saya punya form bernama FMM mahal surga pajak ya. Anda bisa cari di sini di caption daftar harga supercar, ini daftar harga supercar, captionnya ini ya. Terus Anda bisa mengubah namanya. Kalau tadi judulnya, ini namanya itu Anda bisa ganti di name, cari N. Nah, namanya ini kan ganti di sini. Oh, asalnya form 1 jadi FRM mobil surga pajak. Terus apa lagi? Oh ya, satu lagi, kita akan merubah ini ya, merubah tampilan dengan cara tool di sini ada namanya back color. Jadi kita tinggal ubah tampilannya ya, jadi
hijau seperti ini bisa, atau center. Nah, center ini untuk membuat fokus ke tengah, tapi saya F karena saya tidak terlalu membutuhkannya. Ada juga min button dan max button. Juga kita lihat dulu min button. Min button cari M ya, and M min button coba cari. Nah, min button. Min button ini untuk menampilkan tombol minimize. Saya aktifkan, nah, dia akan ada seperti ini. Max button, ketika saya aktifkan, dia akan ada seperti ini. Namun ketika tidak saya aktifkan, dia menghilang, jadi tidak aktif ya. Akan ada tombol close saja satu ya. Selanjutnya itu height-nya 532. Tingginya ya maksudnya. Terus width di sini ada width, cari width 879 ya. Terus apa lagi? Coba kita cari lagi. Kita cari lagi font name-nya ya, untuk Tom, MC Roman. Outline-nya kita true. Namun ini tidak terlalu penting ya, karena form itu sendiri untuk menyimpan data, bukan tempat untuk mengentry, jadi tidak terlalu berpengaruh untuk font. Sizeable, folder style-nya sizeable. Menyesuaikan ya. Nah, lanjut. Tadi sekilas mengenai form, selanjutnya saya menjelaskan tampilan yang sederhana dulu ya. Ini adalah picture. Bagaimana cara menginsert picture? Ini ada lembar picture, Anda klik satu kali di sini. Terus Anda klik satu kali di bagian form. Anda bisa tarik menggunakan mouse bisa, atau menggunakan pointer dari touchpad ya, dari laptop ya maksud saya ya. Touchpad. Lalu kita klik kanan, terus kita cari di sini namanya properties. Nah, properties image. Nah, sini properties image ya. Terus kita cari picture-nya di sini kita ganti sesuai gambar yang kita inginkan ya. Misalnya kita punya gambar mobil ya. Nah, kita masukkan di sini ya. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan saja. Paskan saja ya di sini ya. Oke. Itulah contohnya tadi. Terus bagaimana cara membuat sudah cukup ya ini ya. Terus bagaimana cara membuat labelnya ya. Ini sudah cara membuat picture-nya sudah ya. Karena di sini sudah saya atur. Ini juga bisa dipindah-pindahin ya. Nah, sudah, tidak perlu lagi saya membuat picture, satu saja. Delete. Terus kita buat label ini ya, label AIFA. Caranya itu cukup mudah sekali ya. Di bagian kosong, terus ini ada label seperti ini saja. Nah, ini mungkin sekalian untuk penjelasan mengenai label-label dalam kom ini ya, ada spesifikasi mesin, nama model, dan harga tahun ini. Nah, saya langsung saja ya. Nah, sebuah contoh ya. Captionnya kita mungkin akan bisa ganti dengan nama pemilik misalnya saja ya, ini ya, nama pemilik. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah tanda mana yang digaris bawahi, karena tanda itu akan berfungsi pada saat pemrosesan data nanti ya. Nah, kita misalkan kita buat underline-nya di huruf N, jadi slash kurang dari, berarti underline-nya di huruf N. Atau kita buat underline-nya di huruf lain, karena di sini sudah ada nama modelnya itu yang alternate N, maka kita ubah alternate P misalnya ya. Maka P-nya kita tinggal kasih slash kurang dari. Nah, ini bertujuan untuk memanggilnya nanti ya.
menggunakan alternate P pada saat form dijalankan. Ini namanya seperti biasa, namanya kita cari name kita ganti misalnya nm pemilik, itu saja ya, nm pemilik. Oke, ini sebagai contoh saja ya, saya jelaskan ya. Italiknya kita aktifkan jika ingin huruf miring. Terus font jenisnya bisa kita ganti-ganti, Arial black, Arial yellow, Arial rounded. Terus kita bisa ganti ya. Ntar saya cari dulu yang agak bagus, Darren Sans mungkin ya. Outline kalian tidak perlu. Terus bold jika anda huruf besar ya, tebal. Terus disable back color. Nah, disable back color ini berfungsi pada saat form tidak aktif. Dia nanti back color, warna latar belakangnya akan berubah seperti yang ini ya, seperti yang ini. Lihat textbox saya ini, latar belakangnya berwarna oranye dan tulisannya berwarna hitam. Untuk latar belakangnya itu bernama disable back color dan untuk tulisannya itu full color. Nah, namun di sini labelnya masih aktif, jadi kita tidak membutuhkan disable back color dan disable full color ya. Namun kita masih bisa mengubahnya dengan tool full color. Di sini udah full color, kita cari dulu full color. Nah, full color kita cari dulu. Oh, nah hijau bisa ya nih. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah diatur, kita buat sekali lagi, misalnya ini, klik label, terus tempel ke bagian form. Terus kalau jika Anda tidak mau klik seperti itu, Anda klik ini ya, label 5 ini, terus kita Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, tinggal di drag aja di bawah ya. Oke, tinggal di drag seperti itu ya. Oke, kali ini penjelasan mengenai label sudah selesai. Kita delete saja. Cara mudah delete-nya, Anda klik satu ini, terus tekan shift, tekan satu lagi label 5, jadi kita delete. Seperti itu. Label sudah selesai. Selanjutnya mesin. Ini adalah textbox. Bagaimana cara membuat textbox? Di sini ada textbox ya di samping label. Textbox. Klik satu kali, drag tempat yang kosong. Kita bisa besarin di sini ya. Menjangin bisa. Sama seperti tadi, namanya ini berfungsi untuk sebagai namanya database-nya. Untuk menjalankan perintah nama itu. Kita ganti misalnya nm pemilik. Nah, dan captionnya itu adalah judulnya. Sekali lagi perbedaan caption dengan name. Kalau caption itu adalah judul dan name itu adalah fungsi untuk nama perintahnya ya. Caption, cari caption cc. Nah, tidak ada ya, nampaknya tidak ada. Untuk ini tidak ada untuk textbox captionnya. Kita delete saja karena kita sudah memiliki ini display mesin. Kita cari dulu ya, saya akan menjelaskan perintah satu, disable back color. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat form tidak aktif pertama kali dijalankan ya, kita setting dulu. Nanti saya akan jelaskan. Dia akan berwarna kuning seperti ini. Nah, atau kita ganti warna lain, misalnya warna hijau oranye bisa. Terus kita enable-nya kita nonaktifkan ya. Nah, ini tadi cara menonaktifkan form. Menu enable kita false. Pada saat pertama kali dijalankan, textbox-nya mati. Lalu pada saat kita entry data, kita hidupkan kembali textbox menggunakan codingnya nanti ya. Ini font name-nya pakai Verdana ya.
Nah, input max-nya sendiri untuk spesifikasi mesin itu ada 5 digit, 3 angka dan 2 huruf. Nah, kalau angka itu kita memfungsikannya dengan 9. Sedangkan huruf itu A, alfabet A. Berarti 3 angka 9 dan 2 alfabet. Namanya SP mesin sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, agak dulu bentar ya. Kita cari dulu ya. Select on entry-nya kita true. Nah, ini lebarnya 100. Height-nya kita cari height-nya 23 ya. Oke. Nanti dulu ya, sabar ya. Format itu untuk huruf besar ya. Format di sini fungsinya untuk huruf besar ya. Format, kita cari format FOR. Tanda seru, kasih tanda seru jika ingin huruf besar. Namun jika tidak ingin huruf besar, kosongkan saja. Oke, lanjut NM model. M model ini merupakan alfabet. Tidak boleh diisi angka. Makanya itu input max-nya nanti kita isi 999 ya. Dan max length-nya 45. Tergantung panjangnya. Ini namanya input max. Cari input max. Nah, ini jika alfabet tidak usah diisi ya. Atau kita ingin membatasinya, maka kita isi A-nya sebesar 45 kali, tergantung max length-nya. Kita cari max length sini. Max length kita cari di sini max length. Nah, 55 ya ternyata ya. 55 max length-nya. Height-nya 23. Tingginya 23. Dan lebarnya itu width kita cari width-nya 340. Oke. Ini adalah disable back color, disable for color-nya seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Back color untuk latar belakang, for color untuk tulisan. Oke, bagus. Format. Nah, formatnya pada saat diklik huruf besar, maka kita akan menuliskan tanda seru di sini ya. Oke, bagus. Selanjutnya itu adalah HRG tahun ini. HRG tahun ini merupakan double atau angka. Cuma kita setting dulu namanya. Dan back color, disable for color-nya sudah. Fontnya Verdana. Font bold, tebalkan ya. Kita true. Terus name, input max-nya. Nah, ini mungkin name dulu ya. Name HRG tahun ini. Terus kita ke input max. Nah, input max ini input max ini ada 9 digit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 digit rupanya ya. Maka kita menambahkan dolar sebagai satuan mata uang yang kita pakai saat ini ya, karena mobil ini merupakan mobil asing yang belum dikonversi ke rupiah ya. Nah, maka saya menggunakan form dengan mata uang dolar dan menggunakan double itu artinya angka. Nah, hanya bisa diisi oleh angka sebanyak 12 digit, artinya 9-nya 12 kali ya. Terus di sini ada bentar ya, saya cek dulu di sini. Dan itu adalah tinggian, width, lebar. Ya mungkin itu untuk text box. Selesai. Ini sizable. Kita buat sizable di atas kali. Mungkin kita cari dulu ya. Nah, ini alignmentnya otomatis, artinya itu adalah
rata kiri atau rata kanan kita buat otomatis saja. Nah, ini border stylenya kita buat pick single. Seperti ini tadi kita buat sizable. Mana tadi? Ini kita buat sizable tadi. Kita cari dulu sizable tadi di form kalau salah tadi, sehingga orang tidak bisa menarik form. Itu adalah menggunakan sizable. Bentar ya, formnya kita cari dulu. Nah, border style sizable artinya pada saat form ini running atau dijalankan, orang tidak boleh mengecilkan form ini. Dia akan tetap pada posisi terkecilnya yang sudah kita atur ya, panjang, tinggi, dan juga lebarnya. Oke, untuk text box selesai. Selanjutnya itu adalah komen. Di sini komen saya menggunakan data tengah, terus captionnya ya sudah saya jelaskan tadi bagaimana cara membuat garis bawah sebagai untuk panggilan perintah nanti ya. Jika sudah menggunakan garis bawah T, maka tidak boleh ada lagi garis bawah T untuk perintah selanjutnya. Kita harus menggunakan huruf lain ya. Dan juga berfungsi sebagai pengurutan atau type order nanti pada saat fungsi ya. Namanya jangan lupa. Name ini sangat berpenting sekali dalam panggilan perintah nanti ya. Name CMD tambah. Nah, ini harus disesuaikan. Jangan sampai kita membuat di namanya itu CMD tambah dengan huruf kecil, namun pada saat pengkodingan kita menggunakan CMD tambah dengan huruf besar, nanti tidak akan berjalan programnya ya. Harus disesuaikan betul ya. Kita ingat, kalau perlu kita catat. Oke. Width-nya sudah kita atur, lebarnya, tingginya juga. Hik. Oke, hiknya 21 sudah. Lanjut itu adalah grid. Grid itu adalah fungsi untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data. Di sini grid yang saya gunakan itu dengan nama grid 1. Grid 1 ancornya 15. Ya, artinya ini menulis seluruh layar gridnya ini. Grid ini tidak dapat dikecilkan sekecil-kecilnya. Dia akan mengecil sesuai dengan tinggi dan lebarnya nanti ya. Tidak dapat dikecilkan sekecil-kecilnya. Atau dia akan menuruti ukuran formnya nanti. Lalu kita cari namanya di sini grid 1, cukup grid 1 saja. Oke. Ini kali ini untuk desainnya selesai. Kali ini saya akan melakukan perintah terlebih dahulu ya. Saya akan menjelaskan fungsi yang garis bawah tadi. Pertama itu garis bawah itu berfungsi sebagai tab order untuk pengurutan perintah ya. Di sini saya klik format. Bentar. Kita cari tab order, view tab order, terus set interactively ya. Pastikan gridnya di nomor 1 diklik, terus spesifikasi mesinnya nomor 2, spesifikasi mesin 3, terus kita urutkan 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya kosongkan harusnya ya. Oke, kita urut dulu ya. Kita urutkan dulu ya. Ini ada yang salah ya. Harusnya seperti yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, klik 2 kali bagian kosong. Selang. Oke. Nah, kita langsung saja ya, kita running nih. Klik Ctrl E atau klik tombol run di sini ya. Oke, save, yes. Oke. Bentar tunggu. Nah, di sini saya sudah melakukan validasi data. Artinya apabila database-nya belum kita hidupkan, berarti
dia ini tidak akan bisa membuka file. Nah, maka dari itu kita perlu membukanya dulu ya. Ya, kita klik OK saja ini ya. Nah, maka akan tulis data kosong. Nah, data gagal dibuka. Oke. Karena memang kita belum aktifkan servernya. Kita aktifkan servernya dulu ya. Kita mendownload USB web server. USBW. Kita cari di sini USBW. USB web server XC. Oke, kita klik. Tunggu ya. Tunggu ya. Saya lagi buat video nanti ya. Bentar ya. Ini lelet ya emang ya. Nah, ini adalah fungsi untuk panggilan perintah Apache dan MySQL ya. Saya ganti dulu tempatnya. Apache dan MySQL. Kita pastikan dia sudah terhubung. Apache dan MySQL sudah terhubung. Apache dan MySQL sudah terhubung. Kita tunggu ya. Nanti ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini dia sudah running belum? Kita tunggu ya. Jika sudah running, dia akan centang warna hijau ya, hijau. Oke, terus kita buka Microsoft Edge atau Google Chrome ya. Tergantung kalian itu. Tergantung kalian. Tunggu ya. Ditunggu karena ini lama ya. Terus kita cari, klik di sini localhost / php admin. Nah, di sini. Nah, yang database mobil, database bernama MS Data dengan nama tabelnya mobil ya. You get away, see you again. Tunggu ya. Tunggu ya, bentar ya. Lagi rekam. Aduh, udah lelet ini, ya Allah. Bentar ya. Ini kita minimizekan dulu. Nah, ini artinya ada kesalahan. Kita coba sekali lagi ya. Ada kesalahan. Cari lagi localhost. Nah, kita pastikan dulu localhost sudah aktif. Kita klik localhost ini. Nah, ini sudah aktif ya USB servernya ya. Localhostnya sudah aktif di sini. Localhostnya sudah aktif di sini. Localhostnya sudah aktif di sini. Kita tunggu ya. Agak lelet ya ini jaringan saya dan juga laptop saya juga lelet ya. Sebentar ya, lagi rekam. Nah, kita cari dulu sini localhost /php my admin. Nah, di sini kita cari ya. Nah, kita klik. Bisa. Aduh, saya ingin pindah. Bentar ya. Jaringan saya ya. Nah, masih error ya ternyata ya. Di sini ya. Localhost my admin. Kayak ini dulu ya. Masih error ya ini. Bentar ya. Saya pause dulu mungkin ya. Ya.
kita sudah berhasil membuka PHP MySQL. Nah, kita buat username-nya root saja dengan passwordnya usbv. Kita go. Untuk error tadi rupanya saya hanya kendala jaringan ya, jadi saya closekan dulu ini, terus saya hidupkan lagi. Tunggu ya. Tunggu beberapa saat hingga tampilannya terbuka ya, hingga terbuka. Tunggu. Tunggu. Emang ya, jaringannya ini sangat red. Nah, ini saya sudah berhasil membuka. Nah, localhost dengan database MS Data 2 untuk diagnosa. Namun kali ini saya sudah membuat database dengan nama MS Data. Nah, okay. Ini seperti yang sudah kita pelajari dulu di pengantar aplikasi komputer ya. Kita buat database dulu. Nah, klik new SQL dengan perintah create database. Database apa namanya? MS Data. Terus kita ketik koma sebagai akhir perintah. Begitu cara membuat database. Klik new SQL, tuliskan create database apa namanya? MS Data misalnya. MS Data terus titik koma. Di sini saya sudah membuatnya ya. Kita klik saja MS Data. Nah, sini membuat tabel. Membuat tabelnya. Kita klik SQL, kita tulis perintah create table apa nama, misalnya mau tabelnya mobil, terus masukkan file-filenya. Kita klik filenya di structure datanya. Kita lihat dulu filenya apa saja. Filenya itu misalnya ada SP mesin tadi ya, di textbox SP mesin, terus ada NM model dan juga harga tahun ini. Maka kita buat NM SP mesin, NM model dan HRG tahun ini, terus tanda buka tanda kurung. Terus saya akan masukkan apa lagi coba. Saya akan masukkan ini ya, isinya ya, mesinnya, terus nama modelnya, harga tahun ini, itu jenisnya apa aja. Misalnya kalau SP mesin tuh parkar itu artinya angka ya, artinya itu adalah karakter ya, maaf ya, karakter maksudnya. Lalu nama model itu karakter juga, panjangnya 55, di SP mesin panjangnya 5, harga tahun ini panjangnya 12, double. Parkar SP mesin parkar, panjang datanya berapa? 5. Terus not null default, petik tanda petik 2 kali, titik koma. Terus itu NM model parkar, panjang filenya berapa? Buka kurung 55, tutup kurung, not null default, petik 2 kali. Oke, terus titik koma. Terakhir itu ada HRG tahun ini. Ini double tidak perlu diisi panjang datanya. Terus double not null default, terus kosong titik koma. Oke. Itu cara membuatnya ya. Terus kita masukkan perintah, berarti insert into di SQL ya, insert into apa nama tabel tadi, mobil misalnya. Insert into mobil, terus kita buka kurung SP mesin. Nah, kita tanda petik apa misalnya 650 HP. Itu kalau kita masukkan dari localhost ya. Tutup petik, terus titik koma, nama modelnya tanda petik lagi, Lamborghini Urus, tutup petik, terus
kita koma lagi. Harga tahun ininya tidak usah pakai petik, kalian double tidak perlu memakai petik. Oke, langsung kita tutup. Begitulah ya selanjutnya. Data 1 Lamborghini Urus. Begitu pula cara mengentry Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz. Begitulah ya. Namun di sini saya tidak akan membahas terlalu panjang di database-nya karena kita dapat melakukan entry sendiri di bagian Fox Pro-nya sendiri, kita bisa entry ya. Nah, di sini saya akan melakukan koneksi dulu. Jika Anda belum mengoneksi, Anda harus koneksi dulu ya dengan server ODBC. Sebelum membuat database ya, harusnya Anda koneksikan dulu ya. Begini. ODBC data source. Kita koneksikan dulu. Nah, add ANSI driver. Nah, MySQL ANSI driver, terus kita finish. Kita suruh membuat database nanti ya. Kita pilih nama database-nya. Nama database-nya apa? Terus servernya localhost. Username-nya username-nya root dan USB-W ya. Sini ya, kita contoh ini. Nah, data source-nya ada SMS data, deskripsinya ada SMS data, portnya ini, localhost-nya ini, username root, passwordnya ini, dan database-nya ini. Oke. Ketika sudah kita masukkan database, kita buat database dulu. Seharusnya seperti itu tadi ya. Namun saya menjelaskan localhost-nya dulu ya, karena saya juga membuat data. Untuk yang baru pertama kali ingin membuat, tentunya saya anjurkan untuk menggunakan ODBC dulu, bukan dianjurkan ya, harus membuat konektor. ODBC ini berfungsi sebagai konektor untuk membuat akses dari Fox Pro ke localhost menggunakan ODBC dengan server localhost Microsoft MySQL ANSI driver. Seperti yang sudah saya jelaskan. Oke. Selanjutnya itu saya masuk ke perintah pertama. Nah, perintah pertama itu saya ke komen dulu ya mungkin ya. Ke komen. Oke, komen tambah. Di sini saya definisikan dulu variabelnya. A1 itu adalah SPM scene, value-nya kosong, belum ada ya. Name modelnya juga. Terus A3 itu bentuk datanya adalah double, maka kita masukkan dalam fungsi string dispom argiton ini. Oke. Terus ini definisikan variabelnya dulu ya. LCL-CC, variabel lokal. Karakter lokal itu adalah variabel yang disimpan hanya di form ini ya. Bukan di form ini, maksudnya di CMD tambah ini, hanya berfungsi di CMD tambah ini, tidak berfungsi untuk keseluruhan form. Oke, LCL_cc tambah. Terus kita mengubah tombol tambah jadi simpan. Bagaimana cara mengubah tombol tambah jadi simpan? Berarti this caption. This itu menyatakan CMD tambah itu sendiri. Captionnya kita ganti jadi simpan. Seperti ini tadi ya. Sama dengan tanda petik slash kurang dari. Yang mana yang kita akan garis bawahi S-nya. Berarti S-nya yang kita sebelum tanda S kita masukkan slash kurang dari. Simpan. Lalu kita mengubah tombol edit jadi batal. Berarti kita panggil dulu dispom.cmdedit.caption. Nah, kita ganti jadi batal. Editnya kita ubah jadi batal. Kita hidupkan text box dispom.text hidup. Terus matikan tombol kosongkan, cmd kosongkan namanya sesuai namanya. Nah, ada fungsi enable, kita falsekan, kita matikan ya, kosongkannya. Terus kita tidak edit, dispom.edit kita matikan F. Oke. Lalu kita pindahkan fokus ke SPM scene, dispom.SPM scene.setFocus. Nah, setFocus ini adalah sebuah metode, maka kita perlu menambahkan kurung buka dan kurung tutup di sini.
Lanjut validasi data. Mana validasi data tadi mana? Validasi sebelum menyimpan data. Ya, ini dia ya, validasi sebelum menyimpan data. Validasi input mesin. If empty, dispom.spmachine.value message box, maaf, spesifikasi mesin tidak boleh kosong. 16 artinya larangan. Terus pindahkan kursor ke spmachine, spom.spmachine set focus. Return null artinya apabila perintah ini sudah berhasil dijalankan, dia tidak mengikuti perintah ke bawah lagi. End it, langsung kita end it kan. Close, perintah keluar. Jika spesifikasinya kosong, maka dia akan langsung keluar. Itu perintahnya seperti itu. Begitu pula nomor model ya. Saya rasa sudah paham. Terus ini konektor, membuat konektor. Kita perlu membuat konektor dulu ya. Kita perlu membuat konektor dulu. Nah, lokal nconnect dengan nama nconnect. Variabel G CSQL. Ini ada store SQL connect dengan database MS data, username root, password USBW. Oke. Terus message box-nya gagal koneksi ke database, larangan. Oke. Jika berhasil, maka akan sebagai berikut, dan jika gagal, maka asinkron, gagal membuka tabel. Jika G sama dengan 0, berarti gagal membuka tabel. Kurang dari 1, gagal membuka tabel. Oke, if spam edit, nah maka kita masukkan perintah CSQL. Nah, seperti ini ya. Insert into tadi, insert into mobil. Oke, nama-namanya apa aja? Ini fieldnya ada SP mesin, nama model, harga tahun ini. Oke, kita definisikan dengan A1, A2, A3 ya. Kita update. Untuk mengupdate-nya kita perlu fungsi update mobil set. Nah, tanda petik itu menghasilkan ada data yang ingin dimasukkan. Terus tambah name model. Oke, A2, name modelnya A2 ya. Terus harga tahun ini A3. Dimana yang jadi primary key-nya adalah SP mesin atau induk datanya. Oke. Simpan data. Oke, simpan data berarti store SQL eksekusi. Nah, jika sudah berhasil, SQL-nya akan dieksekusi dengan nama variabel nconnect. SQL untuk app sebagai app, kita definisikan sebagai app. Nah, jika app sama dengan 0, berarti gagal menyimpan data. Gagal menyimpan data karena apa? Gagal koneksi, atau data sudah ada, atau karena kode yang salah. Itu 0 ya. Jika tidak berhasil, maka akan close, tidak akan melanjutkan perintah ke selanjutnya. Terus jika berhasil, apa yang kita lakukan? Buka prosedur, buka file, SQL view 1. Terus kita locate untuk apa dulu ya? SP mesin kita masukkan dulu ya. Primary key tadi SP mesin, value-nya benar. Terus jika berhasil, kita merefresh data di grid dispom.grid1.refresh, tampil datanya muncul sesuai dengan localhost dan juga yang sudah kita entry. Nah, terakhir jika data sudah tersimpan, maka simpannya kita alihkan lagi menjadi tambah. Berarti this.caption dari simpan tadi kita langsung ubah jadi tambah, balikkan semula ya. Nah, ubah tombol batal jadi edit. Batalnya tadi kan dari edit tadi batal, kita balikan lagi ke edit, berarti dispom sesuai nama komennya cmd edit, berarti dispom.cmdedit.caption kita ubah jadi edit lagi, kita kembalikan lagi. Terus matikan text box dispom.text mati, hidupkan tombol kosongkan dispom.cmd kosongkan .enabled true, hidupkan lagi ya, kosongkan. Sini ada beberapa prosedur yang saya tambahkan. Prosedur itu seperti tampil data ya, buka file. Oke, kita cari dulu ya sini ya, kita close dulu ya. Oke, klik 2 kali. Nah, ini adalah prosedur teks hidup. Hidupkan mesin, dispom.csv mesin enabled true. Begitu pula name model kegiatan ini dan grid 1. Kita matikan, kita balik saja, kita F kan prosedur.
Bagaimana cara membuat prosedur? Format di form new property. Nah, form new property, terus kita masukkan teks mati text loop add, begitu ya cara masukkan. Cara mengisinya, klik 2 kali pada bagian form, masukkan teks hidup atau teks mati. Oke. Terus kita cari lagi apa yang kita masukkan tadi. Kita masukkan apa lagi tadi? Buka file. Nah, buka file ini tampil data. Buka file dan tampil data itu method sama seperti tadi, new method. Bentar ya, saya cek dulu. Bentar ya. Bentar, saya cek dulu di sini. Nah, method buka file dan tampil data, maka kita klik di sini. Kita cari di sini tuh, cari from new method. Ini buka file tampil data. Kita sudah masukkan, kita close saja ya. Kita klik 2 kali di sini, terus kita masukkan buka file. Cari buka file. Nah, store LCL connect data. Oke, sama seperti tadi. Jika LCL connect kurang dari 0, maka ini datanya belum terkoneksi. Terus data gagal, maka kita isi dengan app open filenya. Jika data berhasil, kita terukan SQL connector dengan nama ACN connect, terus membaca tabel mobil sebagai B ya, ini membaca open file sebagai A dengan nama variabel n connect. Terus jika ingin membaca tabel, kita definisikan sebagai B ACL connect select from nama tabel mobil nama tabelnya ya, my cursor tabel bayangan my cursor. Kita buka file sudah. Kalau kita klik tampil data, nah, with this form SP mesin, value nya SQL view 1 SP mesin, model harga tahun ini, and with. Oke. Jika Anda ingin menyalinnya, cukup pause saja video ini. Terus mana SQL view 1? Nah, if used SQL view 1 use in SQL view 1 and if grid 1 record source type nya 4, grid 1 column count nya 1, in 1, grid 1 record source nya select dari SP mesin, kita ambil rata kiri. Nah, terus nama modelnya panjang 55 disimpan sebagai nama model. Harga tahun ini di tabel bayangan sebagai my cursor. SQL view 1 select from SQL view 1. Kita salin saja ya codingnya ya. Anda cukup pause video ini. Nah, ini untuk prosedur unload, close database all. Prosedur load ini set dulu ke British tanggalnya, nah datanya set country on. Nah, buka file, panggil buka file tadi. Oke, selanjutnya activate if this form L open file. Maaf, data gagal dibuka. Activate ini untuk validasi data. Jika gagal dibuka, maka kita panggil this form diris. Oke, awal form.sql view 1 this L awal true. Oke, Anda copy saja codingnya ini. Prosedur init. Nah, prosedur ini untuk menyamakan antara tinggi dengan lebarnya. Nah, kita klik this min height, jadi artinya ukuran paling kecil form ini untuk tingginya akan nyamain dengan ukuran pada saat di running this height. Nah, panjang minimal form ini akan menjadi
Maksudnya seperti ini, panjang minimal tinggi dari form ini akan menjadi tinggi form ini. Nah, begitu pula lebar minimal form ini akan menjadi lebar form ini. Tuh, seperti itu kita jelaskan. Prosedur initnya cukup seperti itu saja. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke komen lagi ya. Komen edit. Klik 2 kali. Nah, kita akan jelaskan variabel lokal, karakter, LCL, CC, karakter, terus lokal, caption, descriptionnya kita ganti jadi edit. Memang captionnya edit, kita definisikan dulu nama captionnya edit. Oke, validasi, if mp, isform, display mesin value, sama seperti tadi ya. Jika gagal dibuka, maka kita message box, maaf, spesifikasi data mesin tidak boleh kosong. Oke, 16 ya. Larangan, return 0, tidak akan melanjutkan perintah selanjutnya. And if, tutup. Edit menjadi batal, description dari edit itu kan kita ubah jadi batal, di captionnya kita ganti jadi batal, seperti itu. Dijelaskan. Tambah menjadi simpan, berarti di spam dari CMD tambah itu sendiri kita panggil captionnya dari CMD tambah jadi simpan. Mengapa kita pakai di spam tidak menggunakan dis? Karena kita sudah berusaha untuk mengoreksikan ke komen sebelum komen yang lain. Komen yang lain itu komen tambah. Komen yang ingin kita ubah tuh yang tambahnya, bukan komen editnya. Makanya kita panggil dengan dispom. Dispom CMD tambah description. Simpan. Bukan text box. Dispom teks hidup. Sudah kita masukkan tadi di new property. Ini new property ya. Spam scene, spawn spam scene, enable kita falsekan. Ikan tombol kosongkan. Dispom.cmd kosongkan .enable false. Fokus ke enable model, dispom enable model. Kita fokus merupakan metode, jadi kita kurung buka dan kurung tutup. Edit dispom edit untuk mengedit tadi. Terus else. Jika tidak apabila sudah perintah ini sudah dijalankan. Jika sudah perintah ini sudah dijalankan, maka kita kembalikan lagi dari batal jadi edit, terus description diedit, CMD tambahnya kita ubah jadi tambah, text boxnya kita matikan, terus sumber kosongkannya kita hidupkan, tampil data, oke. Editnya kita masukkan. Oke, kita masukkan di sini. Kita silang. Edit open file harusnya ada di sini. Kita masukkan dulu ya tadi ya. Nah, scale view, tampil data, teks mati sudah saya masukkan. Edit dan open file. Awal edit open file. Awal edit dan open file. Awal edit dan open file ini merupakan properti ya. Maafkan saya tadi, dan buka file scale view 1 tampil data teks itu teks mati itu metode. Maafkan saya tadi yang ada sedikit keliruan. Kita masukkan dulu new property seperti ini. Kita klik ini ya, terus kita form new property, masukkan awal edit open file, terus kita masukkan dulu home new method. Nah, metodenya SQLv1 tampil data, buka file, seperti itu ya. Oke. Jangan salah ya antara properti dengan metode. Nah, kalau untuk awal edit dan open file itu properti, sedangkan metodenya itu buka file, tampil data, dan SQLv1. Sudah saya jelaskan tadi ya.
terus kosongkan, klik 2 kali. Nah, ini untuk menghapus data. Jika data sudah disimpan, maka data itu perlu untuk dihapus apabila untuk meminimalisir kesalahan pengintiran data. Ataupun datanya sudah tidak berlaku, barangnya habis, dan itu perlu dihapus. If empty, jika kosong space mesinnya, maaf, spesifikasi mesin tidak boleh kosong, kita validasi dulu. Karena yakin mau hapus dan info data, oke, yakin dulu. CN ini definisikan variabel dulu, lokal LCL NJWB exit box, Anda yakin data dihapus, CR13. Nah, cukup copy saja codingnya nih ya, nanti Anda post saja Pak ini videonya. Terus nama model dispom nama model value nya mana, terus 324 konfirmasi. Nama konfirmasi, terus LCL NJWB 7 rute 0, jadi akan menunjukkan perintah selanjutnya jika datanya itu ada yang salah atau keliru ya, tidak cocok. Terus kode hapus atau buat query untuk menghapus lokal, kita definisikan dulu A1 dengan CSQL, variabel CSQL A1 dispom SP mesin, value nya berapa ya. Nah, ini petik ini menandakan ada isi di dalamnya ya, yang akan dimasukkan nanti. Ini juga CSQL delete from tablenya mobil, where SP mesin sebagai A1. Oke. Lakukan koneksi ke database lokal and connect berhasil ya. Nah, seperti tadi, jika kurang dari 1 maka data gagal koneksi, larangan. Koneksi berhasil, apa yang kita lakukan? Store eksekusi ya, langsung kita eksekusi and connect CSQL ke variabel hasil kurang dari 0, gagal hapus, CL disconnect message box, gagal menghapus data. Oke, karena gagal koneksi, data sudah ada atau kode yang salah, data 0 akan langsung menutup, tidak menunjukkan perintah selanjutnya. Jika tidak, berarti jika filenya sudah bisa dihapus, berarti data telah dihapus, informasi. 64 itu sebagai ikon informasi ya. And if kita tutup, SQL disconnect, kita masukkan konektornya, connect, dispom buka file, SQL view, propertinya ya, buka file, metodenya kita masukkan ya, salah ya, dispom buka file, SQL view 1, terus grid refresh, gridnya kita refresh data yang sudah dihapus dan tampil data. Oke, kita masukkan tampil data yang sekarang, maksudnya seperti itu, sudah dihapus. Exit, exit terakhir ya, klik 2 kali exit. Nah, ini definisikan variabel dulu, lokal CL NJWB. N di sini menyatakan number, angka. Exit box, ingin ditutup, kita tanyakan dulu, konfirmasi keluar. Terus if LCL NJWB 6, dispom diris, kita tutup langsung if, seperti itu. Sehingga nanti pada saat dijalankan seperti ini ya. Nah, kita cari dulu datanya, kita cari di sini. Kita cari di sini Lamborghini yang belum kita masukkan. Lamborghini Advent, Lamborghini Gallardo, coba Gallardo. Spesifikasi kita masukkan. Kita cari dulu datanya ya, yang kita masukkan apa. Nah, .562 HP Gallardo, harga mobil Gallardo 562 HP ya, ternyata dia ini ya. 562 HP, kita buka saja di sini ya. 562 HP. Harganya kita cari di sini ya, kita cari dulu. Cari datanya dulu. Harganya berapa untuk versi Indonesianya yang akan kita konversikan ke dolar.
tunggu ya. Mungkin sembari menunggu saya akan menjelaskan sedikit ini fungsi-fungsinya ya. Ketika kita menekan alternate S akan menuju alternate T tambah, kita akan langsung menambah seperti itu. Alternate B akan batal, itu kita langsung bisa dimainkan seperti itu ya. Alternate S, alternate N, kita bisa lakukan seperti itu ya. Alternate S, N, alternate K, alternate kosongkan. Anda yakin data dia push nomor ini urus tidak? Kita cari dulu ya datanya ya, sudah belum ya? Saya masukkan data baru. Nah, Gallardo LP 570. Oke, kita masukkan di sini ya. Superlegra. Oke, kita masukkan di sini. Oke, kita copy saja. Terus saya ambil dari blog. Ini ini mesinnya horsepowernya itu 562 HP ya. 562 HP untuk harganya sendiri berapa? Oke. Kita masukkan di sini dulu ya, kita mungkin akan masukkan. Kita masukkan di sini. Tambah 562 HP besar ya, HP. Kita kopikan saja di sini Superlegra. Oke. Kita tambah 562 HP. 562 HP. Kita klik sini, kita pastekan saja. Oke. Kita cek harganya sebentar dulu untuk Lamborghini Gallardo ini berapa harganya ya. Saya ingin cek harga dulu. Lamborghini Gallardo LP 574 LP 570/4 Superlegra. Harga saat ini tentunya 6,25 miliar. Oke, 6,2 miliar ternyata ya. $562 agak lebih kecil ya Lamborghini Gallardo nya ternyata ya. 6.200.000 saya cari tadi ya, harganya sekitar itu, maka kita konversikan harga saat ini berarti dari Rp itu dolar, kita cari kodenya seperti itu gitu kan. 5,6. Saya cek dulu di harganya di otoasia.com bahwa harganya itu 6.250.000.000. Kita cari di sini Indonesian rupiah, kita ganti dulu 6.250 oke, berarti sebesar 433.562 dolar seperti ini. Oke, kita kopikan saja seperti ini, kita kopikan saja, terus kita minimize, terus kita masukkan di sini ya, terus kopikan saja, simpan. Nah, seperti ini. Oh, ini ada yang belum saya masukkan ya rupanya ya. Kita klik ini, terus kita edit. Ini kita bisa edit ya. 525 tadi ya.
5, ujungnya kita tambahin 5, tidak masuk karena tanda koma ini tidak masuk ya. Kita copy 5, tambahkan 5 di sini. Oke. Simpan. Nah, seperti ini. Lamborghini Gallardo. Nah, kita edit dulu ya, coba kita edit sekali lagi ya. Ini Lamborghini Gallardo nya. Kita hapus dulu, coba kita hapus Lamborghini Gallardo nya. Kita hapus. Ctrl V. 50. Kita edit. Kita coba kita tidak usah di copy, kita tidak usah copy ya. Kita masukkan saja ini berapa nih? 433 5625 433 5625 433 5625 433 5625. Oke. Nah, seperti ini. Perlu diketahui ini kan Microsoft Box Pro tidak mengenali desimal. Nah, makanya kita perlu memanualkannya seperti tadi. Tidak perlu jangan tidak bisa di copy, maka kita salin ya. Seperti itulah. Seperti itulah bagaimana pengolahan database saya, di mana di sini ada spesifikasi mesinnya. Itu untuk Lamborghini Urus, harga tahun ininya sebesar berapa itu? 5.939.800 dolar. Sedangkan Lamborghini Aventador dengan spesifikasi mesin 700 HP, harga tahun ininya 8.245.840 dolar. Mercedes-Benz AMG GT dengan harga tahun ininya 1.885.504 dolar. Terus Lamborghini Gallardo dengan spesifikasi mesinnya 562 HP dengan Gallardo HLP 574 Superleggera, harga tahun ininya 4.335.625 dolar. Oke, mungkin seperti itu bagaimana pengolahan database saya. Dan untuk hasil akhirnya di kalau seperti ini ya, pada saat kita mengupdate ya. Pada saat kita mengupdate database kita update. Kita mengupdate, kita refresh saja sini. Kita refresh. Ya kan sudah muncul Lamborghini Gallardo ini sudah muncul. Tunggu ya. Tunggu. Nah, Gallardo Superleggera. Oke. Mungkin itu saja, sekian dari video saya tentang pengolahan database. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akui bahwa saya merupakan seorang mahasiswa yang perlu belajar lebih banyak lagi tentang pengolahan database. Dan video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Sistem Manajemen Database pada Pak Arianto. Saya mohon izin untuk mengunggah video ini ke YouTube saya sebagai sarana informasi bagi teman-teman yang ingin belajar program Box Pro. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.